Oke, seperti yang kita tahu, belakangan ini Disney sedang mendapatkan backlash yang cukup parah dari orang-orang di sosial media, terutama hal-hal yang berhubungan dengan salah satu proyek film besar mereka yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Yap, apalagi kalau bukan remake live action dari Little Mermaid. Sebenarnya masalah mengenai proyek film ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak awal pengumumannya, Disney telah mendapatkan banyak kritikan pedas hingga hinaan mengenai film ini. Nah, di saat Disney akan merilis film terbaru mereka yang menghadirkan karakter Putri Duyung, saingan terbesar mereka yaitu DreamWorks juga akan merilis film animasi terbaru yang juga memiliki karakter Putri Duyung di dalamnya. Nah, tapi bedanya, karakter tersebut bukanlah seorang protagonis atau karakter utama, melainkan adalah seorang antagonis atau bahkan bisa dikatakan sebagai seorang villain. Ladies and gentlemen, mari kita sambut film terbaru buatan DreamWorks, yaitu Ruby Gillman Teenage Kraken. Nah, menurut website Wikipedia, animasi ini akan menceritakan seorang gadis berumur 16 tahun yang bernama Ruby Gillman, di mana ia merupakan keturunan dari seekor makhluk laut legendaris yang bernama Kraken. Meskipun ia ditakdirkan untuk meneruskan tahta keluarganya, namun Ruby lebih berkeinginan untuk menjalani hidupnya dengan damai di sebuah SMA yang ada di dekat pantai. Tetapi itu semua segera berubah ketika seorang gadis berambut merah yang bernama Chelsea datang ke sekolah tersebut, yang mana Chelsea ini ternyata merupakan seorang putri duyung atau mermaid. Nah, dalam film ini diceritakan bahwa Kraken sebenarnya merupakan makhluk yang baik dan sekaligus penjaga lautan, namun para manusia malah mengira kalau mereka adalah makhluk yang jahat. Sedangkan untuk mermaid yang para manusia merupakan makhluk yang baik, ternyata sebenarnya merupakan makhluk yang sangat jahat dan haus akan kekuasaan. Dikarenakan hal ini, Ruby pun akhirnya terpaksa harus menjalani takdirnya untuk bisa menghentikan kekuatan jahat yang akan mengancam umat manusia. Jadi ya, kurang lebih begitulah premis yang ditawarkan oleh animasi terbaru ini. Jujur aja, pas pertama kali gue melihat trailer ini, gue hanya merasakan bahwa ini merupakan film animasi DreamWorks lainnya dengan premis yang cukup menarik. Tapi setelah gue melihat berbagai tanggapan orang-orang di sosial media, gue baru sadar akan satu hal yang sangat menarik. Nah, pada awal video ini, gue sempat menyinggung mengenai film live action Little Mermaid buatan Disney. Lalu apa hubungannya film tersebut dengan animasi ini? Well, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, animasi ini akan memiliki karakter Putri Duyung sebagai villain utamanya. Nah, dengan hal ini, ada beberapa orang, terutama konten kreator dari luar, yang beranggapan bahwa film ini merupakan respon dari DreamWorks terhadap film live action Little Mermaid buatan Disney. Atau dengan kata lain, animasi ini berusaha mengejek film tersebut. Yap, kasus ini hampir mirip dengan salah satu animasi legend buatan DreamWorks yang dibuat khusus untuk menyindir film-film buatan Disney. Nah, sayangnya, hal ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak studio maupun sang sutradara mengenai film ini yang dibuat untuk merosting film Little Mermaid. Kalau ternyata ini bukan disengaja, menurut gue ini merupakan sebuah kebetulan yang sangat unik. Tapi kalau ini memang merupakan bagian dari rencana DreamWorks, gue yakin baik dari kalian pasti bakal seneng banget karena DreamWorks akan kembali melakukan kebiasaan dulu mereka, yaitu membuat berbagai karya untuk menyaingi atau bahkan meledek saingan terbesar mereka. Belum lagi dengan status Disney saat ini yang sedang mengalami banyak masalah, membuat DreamWorks kini memiliki keuntungan yang sangat besar. Krakens have protected the seas, keeping us safe from the most power-hungry and dangerous creature of all. The mermaid? Yes, the mermaid! Namun terlepas dari itu semua, kita juga nggak bisa menjamin kalau film ini bakal berakhir bagus. Masih ada potensi bahwa film ini bisa memiliki kualitas yang buruk atau bahkan menjadi gagal hingga membuat film ini menjadi awal blunder besar bagi DreamWorks. Kenapa gue mengatakan hal ini? Well, sebenarnya lewat trailer yang mereka tunjukkan, film ini setidaknya memiliki beberapa red flag. Mulai dari beberapa desain manusia yang terbilang cukup aneh, hingga film ini seperti sudah menunjukkan keseluruhan cerita dari film tersebut. Yes, lu coba lihat aja sendiri trailernya. Rasanya kayak film ini sudah terlalu menunjukkan banyak plot cerita yang dimiliki. Tentu hal ini bakal menjadi masalah yang sangat besar karena nantinya para audiens seperti sudah melihat semua isi film tersebut di dalam trailer. Hingga akhirnya film ini pun menjadi mudah ditebak. Karena apa yang membuat suatu film menjadi sangat seru adalah ketika para audiens tidak bisa menebak apa yang bakal terjadi ke depannya pada film itu. Ya, semoga saja mereka masih memiliki beberapa elemen lain yang belum ditunjukkan agar kita para penonton nggak merasa kecewa
kecewa karena mereka sudah terlalu banyak membocorkan banyak plot cerita di dalam trailer. Film ini bakal rilis pada tanggal 30 Juni tahun 2023, yang mana ini cukup disayangkan sih, karena film Little Mermaid akan rilis pada tanggal 26 Mei tahun 2023, yang itu berarti film Ruby Gillman akan rilis 1 bulan setelah film live action Little Mermaid. Ya coba aja gitu, animasi ini bisa rilis berdekatan dengan film buatan Disney tersebut. Gue yakin film ini bakal menjadi trending banget sih. Tapi ya itu pun juga kalau misalnya filmnya bagus. Kalau misalnya ternyata filmnya sama-sama jelek seperti Little Mermaid, ya buat apa juga gitu. Tapi kalau ternyata Little Mermaid bakal berakhir bagus, ya gue yakin internet bakal menjadi chaos sih. Tapi please, semoga aja Little Mermaid jelek lah gitu, biar Disney bisa sadar bahwasannya apa yang mereka lakukan selama ini tuh bener-bener sia-sia aja gitu. So, jadi gimana pendapat kalian mengenai film baru DreamWorks ini? Apakah kalian gak sabar untuk menontonnya? Atau kalian sudah memiliki feeling kalau misalnya film ini bakal nggak begitu bagus? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!